Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Perebutan Tanah Tengah. Matahari bersinar terik tepat di atas kepala, tapi udara di hutan terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena musim kering, tapi karena sebuah bisikan yang menyebar cepat. Bara dan Saparka akan bertemu di Tanah Tengah siang ini. Tidak ada hewan yang ingin ketinggalan menyaksikan peristiwa yang bisa mengubah peta kekuasaan seluruh hutan. Tanah Tengah, sebuah dataran subur di antara perbukitan dan sungai kecil, selama ini dianggap netral. Tapi siang itu dua penguasa berbeda datang dari arah berlawanan. Bara, sang singa jantan berhias surai emas menyala, berjalan dengan langkah berat dan kepala tegak. Dari sisi sebaliknya, Saparka, ular sanca legendaris sepanjang 2 batang pohon, melata perlahan tapi pasti. Matanya tajam menusuk tanah. "Aku datang bukan untuk bermain, Saparka," kata Bara ketika mereka berhadapan di bawah pohon beringin raksasa. Suaranya dalam dan menggema, membuat burung-burung berhenti berkicau. "Tanah Tengah akan menjadi milikku. Ini tempat yang cocok untuk kawanan singaku berburu dan membesarkan anak-anak kami." Saparka mengangkat sebagian tubuhnya, menyisakan bayangan panjang di tanah yang terang. "Tanah ini bukan milik siapa-siapa, Bara. Tapi jika kau ingin menguasainya dengan paksa, maka kau akan menemui bisaku dahulu." Ular itu mendesis pelan, namun penuh ancaman. Cahaya matahari memantul dari sisiknya yang mengilap seperti logam panas. Suasana menjadi tegang. Binatang-binatang yang berkumpul dari kejauhan menahan napas. Seekor kijang gemetar di balik semak. "Hutan tak butuh perang lagi," gumam seekor burung hantu tua dari cabang atas. Tapi suaranya ditelan panas dan ketegangan siang itu. Bara melangkah maju, mencakar tanah tepat di depan Saparka. "Kalau kau tak mundur sebelum bayangan ini menyentuh batu itu," ujarnya sambil menunjuk ke batu di seberang, "maka aku akan menganggap ini sebagai tantangan." Waktu terus berjalan. Matahari tak peduli dan bayangan pohon terus bergerak. Saparka tidak bergerak. Ia hanya mendesis pelan sambil menggeliat ke samping, menyusun posisi. Dari balik semak terdengar suara gemerisik. Ular-ular kecil mulai bermunculan, menyebar seperti retakan kaca. Di sisi lain, saudara-saudara Bara, 5 singa jantan dan 2 betina bergerak mendekat. Mata mereka menyala tajam. Saat bayangan menyentuh batu, Saparka menerjang lebih dulu, melompat dengan kecepatan tak masuk akal untuk tubuh sebesar itu. Bara menghindar dan membalas dengan cakar ke arah tubuh Saparka. Pertempuran dimulai. Debu beterbangan, suara geraman dan desisan saling tumpang tindih, menciptakan irama pertarungan yang mengerikan di siang bolong.
Tanah Tengah yang semula indah berubah menjadi arena sengit. Ular menggigit kaki singa, singa mencakar udara. Di bawah cahaya matahari, kedua pemimpin itu tak mau berhenti. Bara dan Saparka bertarung seperti bayangan dan cahaya, saling menyerang dan bertahan. Namun, ketika kedua makhluk itu terengah, seekor kura-kura tua perlahan berjalan ke tengah medan. "Apa kalian pikir Tanah Tengah akan memelihara kalian setelah kalian merusaknya?" Tanyanya pelan tapi tegas. "Lihatlah, air sungai mulai keruh, rerumputan mulai kering. Apakah tanah ini masih layak diperebutkan?" Mereka berdua terdiam. Matahari tetap bersinar tanpa belas kasihan, memperlihatkan betapa rusaknya tempat itu. Akhirnya, bara mundur perlahan tanpa berkata apa-apa. Saparka ikut memutar tubuh dan menghilang ke semak rimbun. Sejak saat itu, Tanah Tengah menjadi wilayah kosong. Tidak ada singa, tidak ada ular, tak ada yang berani menyentuh tanah itu lagi. Hanya sunyi dan kisah pertempuran di siang bolong yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagai pelajaran, tanah yang diperebutkan dengan ego tak akan menjadi rumah bagi siapapun. Pesan dari cerita ini, di dalam sikap keras dan ingin menguasai itu tidak ada kedamaian dan kebahagiaan. Maka jauhilah permusuhan demi mendatangkan banyak kebaikan. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.